Nah, setelah menjalani MPASI, yang aku terapkan adalah, ini menurut aku paling penting adalah mengenalkan rasa lapar dan kenyang kepada anak aku gitu. Caranya adalah dengan menjeda makan. Halo, nama saya Nadia Hafiza. Saya ibu dari Raylan, anak saya yang berusia 1 tahun. Masa MPASI menurutku dari 1 tahun punya anak ya, menurutku ini paling menantang sih, karena ibu dan bayi itu kan sama-sama belajar ya, proses belajar untuk mengajarkan makan gitu. Prosesnya itu sangat naik turun, jadi ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan gitu ya kalau anak nggak mau makan. Senangnya sih kalau misalnya anak tuh lahap, mau makan masakan kita udah niat-niat masak nih dari awal, siapin menu selama seminggu, dan anak tuh lagi lahap-lahapnya itu menyenangkan banget. Tapi kalau misalnya lagi susah makan nih, entah karena banyak ya faktornya, bosan sama menunya, atau bosan sama alat makannya, suasananya. Jadi MPASI itu menurutku sangat proses belajar buat aku sendiri, belajar sabar dan belajar menggali gitu ya, memahami anak sendiri maunya apa, dan anak juga perlu belajar dengan suasana makan, dan aku sangat menikmati sih proses MPASI. Raylan tuh termasuk sering GTM-nya. Sebenarnya ini juga lagi masa-masa penyesuaian karena dia lagi tumbuh gigi, baru tumbuh gigi. Setiap tumbuh gigi tuh dia GTM. Terus kalau misalnya lagi sakit nih, misalnya lagi flu atau batuk, dia juga lagi nggak mau makan. Jadi kira-kira sebulan sekali lah ada masa-masa GTM. Kalau anak lagi GTM, aku juga pastinya tanya-tanya nih ke ibu-ibu lain tentang pengalaman-pengalaman anak GTM. Nah, salah satunya aku cari di komunitas babyologis. Jadi ternyata di situ juga banyak yang mengalami seperti aku, dan akhirnya aku juga dapat informasi baru lah mengenai cara-cara menu resep baru lah yang misalnya bikin anak gak GTM, mom hack gitu ya untuk anak mau makan lagi gitu. Nah, selama ini sih saya juga berusaha mencontohkan itu sama suami. Saya juga deal gitu ya sama suami untuk mendidik anak dengan mencontohkan gitu kepada anak saya. Karena ketika dia makan di high chair bareng kita, itu tertib gitu. Dan ketika dia makan sesuai jadwal juga, itu memudahkan kita untuk menyiapkan makanannya, untuk nantinya melatih anak untuk makan bareng kita gitu loh. Setelah menjalani MPASI, yang aku terapkan adalah, ini menurut aku paling penting adalah mengenalkan rasa lapar dan kenyang kepada anak aku gitu. Caranya adalah dengan menjeda makan. Jadi 2 jam dia tidak makan, tidak dikasih apa-apa, snack, susu, aku nggak kasih, tapi pas jadwalnya dia makan, yang aku harapkan dia merasa lapar gitu ya, selama 30 menit itu aku akan kasih dia makan gitu. Karena anakku tuh lagi di fase pengen makan sendiri, jadi aku siapin menu-menu yang dia bisa makan sendiri seperti finger food, dan juga makanan yang bisa diambil sama sendok dia sendiri gitu. Jadi aku siapin makanan yang mudah gitu seperti pasta. Terus dia juga suka yang berkuah-kuah, adaptasi juga dengan menu makanan keluarga sekarang. Ternyata betul dia pengen makan sendiri, dan aku bersyukur banget ada alat-alat makan dari Dr. Brown's yang sangat memudahkan fase anak aku untuk makan sendiri. Salah satunya adalah self-grip spoon and fork ini yang bisa ngebantu anak aku secara nyaman dan aman untuk menyendok makanannya sendiri, karena anakku tuh lagi suka banget pasta, khususnya spaghetti ya, dan ini tuh mudah banget untuk anakku nyendokin makanannya dan masukin mulut dia gitu. Dan ini tuh sangat melatih motorik juga ya, koordinasi mata, terus tangan dan juga mulut gitu. Terus ada juga alat-alat lain seperti divided plates yang menurut aku ini juga disukai anak aku, karena ketika aku menyediakan makanan yang terpisah ya antara karbohidrat, protein dan juga sayuran, itu kan warnanya jadi cantik ya, jadi anakku tuh jadi lebih lahap gitu makannya. Selain itu juga anakku tuh lagi di fase
pengen minum sendiri. Jadi toddler tumbler cups dari Dr. Brown's juga ini sangat membantu karena ada toddler tumbler yang mudah dipegang ya, di gripnya itu mudah banget. Ada juga yang anti tumpah ya, ini juga sangat membantu anak aku untuk melatih minum di gelas. Karena aku seneng banget sih, karena di umur 1 tahun ini ternyata anak sudah bisa lebih mandiri, dan ini juga disupport dengan alat-alat yang suportif gitu ya ke anak kita untuk bisa mandiri gitu, melatih motoriknya sendiri. Ya, aku juga sering diingetin sama suamiku untuk ya sabar gitu ya. Tips pertama mungkin sabar, dan yang kedua ya jangan capek untuk cari tahu kenapa dengan anak kita, dan harus terus kreatif sih kalau jadi ibu ya. Jangan sampai ada permasalahan bosen gitu ya. Kita jangan sampai bikin anak kita bosan sama menu, sama suasana, dan ya intinya banyak faktor yang menyebabkan anak kita GTM, tapi ada banyak faktor dan banyak solusi juga sebetulnya yang hanya kita sendiri yang kenal gitu sama anak kita.